Halo, halo guys. Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, Sir. Oke, jelas? Jelas nggak? Putus-putus nggak suaranya ya? Jelas. Jelas ya? Oke, thank you. Kita akan mulai kelasnya 4 menit lagi ya teman-teman ya, nunggu yang lain masuk, oke? We are going to wait for our friends to come to your room and after that we're going to carry out the class for today. Okay guys? Alright, is it clear? Oke, untuk PJ kelas ini siapa ya namanya ya? Mbak siapa ya, lupa saya. Tadi sempat nge-WA. Khalifatun bukan? Khalifatun kamu PJ-nya ya? Bukan. Hmm. Saya, Sir. Oh iya, Amalina Firda ya. Oke.
Mohon maaf, Sir. Ini udah masuk semua. Oke ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, jadi let's just start the class for today ya. But first of all, I would like to clarify that I am using my wife's Zoom account ya teman-teman ya. Jadi kalian lihat di kolom video saya itu tertulisnya Dinartia Supami ya. Mungkin teman-teman bingung ya, ada foto cewek terus namanya juga cewek itu. Saya minjem Zoom-nya istri karena Zoom yang dari kampus agak error ya. Jadi mohon maaf teman-teman atas apa namanya, mungkin agak sedikit bingung ya. Loh kok cewek sih gitu. Tapi untuk sesi TOEFL di semester 5 ini S1 keperawatan ya teman-teman ya kalian ya. S1 keperawatan kelas 5A 5A1 ya. Okay, so I think I would like to open this class for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay, good morning everybody. Morning, Sir. All right, how are you today? I'm fine. Okay, How that's about you? great. Have you had breakfast this morning? Not yet. Not yet. You're not hungry? A bit. No. Oke, cukup itu ya, cukup awal ya kelasnya ya, jam 7.50 ya, jam 8 lah. Karena settingan Zoom-nya nggak bisa jam 7.50 ya, saya set jam 8 aja ya teman-teman ya. It's not a problem ya, nggak ada masalah ya. Oke, so I think this is our first time meeting, so I would like to introduce my name. As you can see in Skalsa ya guys. My name is Gusti Putra Dharma and I will be your teacher in this TOEFL class within the semester together with Mr. Danu ya. Untuk 3 pertemuan awal kalian itu ya ngerjain pretest ya teman-teman ya. So far udah dapet itunya belum skornya, perolehan skor kalian? Udah dapat perolehan skornya belum? Sudah. Oh sudah, gimana? Is it satisfying? Cukup memuaskan? No, it's no. Belum ya, oke. 400 ada ya? 400-an ya skornya ya? Belum 400. Oke. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah ikut ujian TOEFL nggak? Belum. Belum ya, jadi baru pertama kali ya? Baru pertama kali mengenal ujian TOEFL. Okay, so yeah, because our class today is TOEFL preparation class, jadi selama 1 semester ini kita akan mengulik dan membahas banyak tentang tes TOEFL dan strategi-strateginya, bagaimana caranya mengerjakan soal TOEFL sehingga kita dapat mendapatkan capaian yang bisa dibilang cukup memuaskan ya teman-teman. Oke, sekilas sedikit tentang TOEFL. Jadi TOEFL ini adalah salah satu dari banyak sekali tes bahasa Inggris ya, tes kemampuan atau kemahiran bahasa Inggris yang tujuannya adalah mengukur kapasitas kita ya, sejauh mana kita menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena kan kita tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian ya teman-teman ya, hanya di situasi tertentu. Nah, untuk tes TOEFL-nya sendiri yang resmi ya teman-teman ya, ketika kita mengikuti tes TOEFL yang mana kita harus membayar biaya sekian rupiah, lalu kita mengikuti tes, nanti setelah kita mengikuti tes kita kan akan mendapatkan sertifikat TOEFL ya teman-teman ya. Oke, mungkin beberapa kalian udah ada yang tahu
kita ambil tes TOEFL, kita bayar berapa rupiah, terus setelah itu kita mendapatkan sertifikatnya. Nah, pertanyaannya adalah buat apa sih sertifikat TOEFL, teman-teman? Gunanya buat apa? Coba, mungkin kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kolom chat ya, teman-teman ya. Kalian bisa buka kolom chat di apa namanya, di Zoom. Nah, apa sih gunanya sertifikat TOEFL buat kalian para mahasiswa keperawatan? Gunanya buat apa sih? Coba diketikkan. Untuk apa gitu? Kalau ijazah jelas ya, ijazah kan fungsinya sebagai tanda bukti bahwa kita pernah belajar di institusi dan nantinya itu digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban ketika kita mendaftar kerja ya. Misalnya kita mau daftar menjadi seorang nurse di sebuah rumah sakit itu kan otomatis kita eh, menunjukkan ijazah sebagai bukti bahwa kita kompeten di bidang tersebut. Nah, bagaimana dengan sertifikat TOEFL? Apakah sertifikat TOEFL ada manfaatnya buat kalian selaku mahasiswa keperawatan? Misalnya ada manfaatnya atau ada fungsi dan tujuannya, kira-kira apa ya? Coba kalian tulis apa yang kalian ketahui saja. Menambah nilai plus ketika melamar pekerjaan di rumah sakit. Menambah nilai plus ketika melamar pekerjaan. Oke, thank you. Terima kasih jawabannya, Senita. Nah, itu sangat tepat sekali ya, teman-teman ya. Jadi beberapa, oke, kalian kan S1 prodi keperawatan ya. Jadi ekspektasi profesi kalian yang akan kalian jalani ketika kalian lulus nanti dari institusi ya, dari universitas adalah sebagai nurse di apa namanya, hospital ya. Jadi kalian kan tenaga medis ya, teman-teman, termasuknya ya. So yeah, it's very important for you guys to be able to possess or to have TOEFL certification at the end of the at the end of the campus life ya. Jadi di akhir semester it's important for you to have TOEFL certificate. Jadi kenapa? Karena ya seperti tadi yang Zenita sampaikan ya, itu menambah nilai plus dari apa namanya, kualifikasi kalian dan terutama if you want to apply on well reputed hospital ya, beberapa rumah sakit yang bereputasi itu mereka melampirkan TOEFL test untuk syarat sebagai pegawainya di situ. Misalnya beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan di Purwokerto apa namanya, dibangun sebuah rumah sakit yang cukup besar ya, teman-teman. Do you know JIH? JIH, you know? Yes, You guys know JIH? Yes. Where is it? Where is it location? It's near UMP. Yeah, it's near UMP. I think it's in Kembaran ya, Kecamatan Kembaran ya. Dan saya cek juga karena memiliki kenalan di sana. Ternyata syarat untuk masuk di JIH itu adalah memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal pasif ya, teman-teman ya. Dan bagaimana buktinya? Membuktikan bahwa kita bisa bahasa Inggris ya, salah satunya dengan sertifikasi TOEFL tersebut gitu. Jadi it's very important for you guys to be prepared untuk siap sedari bangku kuliah ya, teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah menjadi fresh graduate itu kalian akan lebih apa namanya, lebih siap aja gitu. Enggak mulainya itu enggak dari pas ketika kalian baru lulus gitu, baru belajar, it's going to be difficult ya, akan sangat sulit ya ketika kalian mempelajari TOEFL-nya itu ketika kalian sudah lulus, karena masa-masa yang paling penting ya, masa-masa yang paling important dalam meniti karir itu adalah masa ketika kalian masih di universitas. Kalau sudah lulus nanti urusannya akan lebih ribet lagi ya, teman-teman ya. Jadi selagi kalian masih punya banyak waktu luang di
kampus gitu, maksimalkan usaha kalian untuk mempelajari skill yang penting ya teman-teman ya untuk menunjang karir kalian ya. Mungkin di antara kalian you have a different opinion or different goal ya, punya tujuan yang beda-beda, tapi setidaknya semuanya tujuannya satu, yaitu belajar sebuah kemampuan ya, skill yang mana nanti akan mendukung kalian dalam memperoleh kehidupan, which is pekerjaan ya teman-teman ya, untuk mendapatkan karir dan lain-lain. Okay, so as for today, this is our first meeting ya. This is our first meeting of TOEFL. Jadi di kelas TOEFL kelas 5 apa? 5C atau 5B? Coba saya. 5A. 5A ya. 5A1 ya. Untuk kelas 5A1 guru mata kuliah TOEFL-nya itu ada 2 ya, teman-teman ya. Mr. Danu dan juga saya, Gusti Putra. Oke. Sebelumnya kalian sudah bertemu dengan Mr. Danu? Have you ever met Mr. Danu before? Sudah. Sudah ya, di pertemuan yang keberapa? 2 ya? Atau di semester sebelumnya? Di semester sebelumnya juga udah ketemu. Oke, I see. Okay. So, I think ini kali pertama kita ketemu ya teman-teman ya. Semester sebelumnya kayaknya sih kita belum pernah ketemu, sepengetahuan saya gitu. Oke, untuk the mechanism of the class, I would like to tell you that before midterm test, sebelum UTS, we are going to have the class fully online by Zoom or Gmeet yet. But mostly I will carry out the class using Zoom because for me it is more practical ya. Karena Zoom ada auto recordnya, jadi apa namanya, lebih memudahkan buat saya gitu. Kemudian after UTS, after midterm test, kalian UTS-nya bulan berapa? Do you remember? Oktober. Biasanya. When do you usually have your midterm? Maybe on December ya, December or November ya, you're going to have a midterm, and after you finish your midterm, we will meet face to face in the class ya. So I'm looking forward to see you face to face class ya. Sebenarnya saya agak kurang prefer kelas online sih karena banyak kendala koneksi ya, teknis-teknis koneksi dan lain-lain, dan menurut saya lebih interaksinya agak lebih susah gitu di Zoom. Tapi ya udahlah, karena regulasinya seperti itu ya, like it or not, I need to proceed and I need to hit the rules ya. Oke. Untuk apa namanya, the material that we are going to learn today is about listening. Tapi before kita mulai ke materi inti, mungkin saya akan menjelaskan apa namanya, apa itu tes TOEFL ya teman-teman ya. Apa itu tes TOEFL dan juga gimana sih soal-soal yang ada di tes TOEFL, jenis-jenisnya apa aja gitu. So today we are going to talk about how to do the listening part ya, karena kan listening adalah bagian yang pertama di TOEFL. Ada berapa bagian ini di tes TOEFL kalian ingat? Do you guys still remember how many parts do we have in TOEFL test? Ada 3. Ada 3 ya. 3, oke. Okay. The first one is listening and the second one is grammar and structure. Written expression, yang terakhir adalah reading atau membaca teks. Dari 3 bagian tersebut, which part do you think is the most difficult? Bagian mana yang kalian rasa itu paling sulit atau paling menantang, guys? Listening. Listening ya, oke. Jadi hampir semua orang yang beginner ya, yang masih awam dalam bahasa Inggris itu kesulitan mengerjakan listening. Karena listening berbeda dengan reading ya. Reading kan teks ya. Dia teksnya nggak kemana-mana gitu. Kalau listening hanya diputar 1 kali, selepas itu udah selesai. Gitu. Kalau reading kan misalnya kita nggak paham nih kalimat yang pertama,
ya udah kita tinggal baca ulang ya. Tapi kalau listening kan kalau sekalinya kita nggak paham dialog apa itu yang dibicarakan apa, ya kita nggak bisa mendengarkan lagi ya, karena kan kesempatan mendengarkannya cuman satu kali ya teman-teman ya. Jadi memang untuk listening itu butuh pembiasaan yang cukup lama ya teman-teman ya, dan kuncinya adalah otomatis belajar gitu. Bagi sebagian besar para calon peserta tes TOEFL ya, you guys are the future TOEFL taker ya, TOEFL test taker ya. Nanti cepat atau lambat di masa depan mungkin kalian akan mengikuti tes TOEFL. Nah, bagian soal TOEFL listening dianggap sebagai bagian yang paling sulit di antara beberapa bagian lain ya, seperti reading and structure, seperti yang kalian bilang tadi. Justru sebenarnya reading dan structure itu yang paling harus dipelajari secara detail karena berkaitan langsung dengan tata bahasa. Sedangkan untuk bisa mengerjakan soal listening dengan lancar diperlukan untuk berlatih berulang-ulang dan memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Gitu. So I would like to explain to you macam-macam bagian soal dalam TOEFL listening ya, teman-teman ya. Oke, so pada dasarnya soal-soal pada listening itu comprises of three parts ya, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan juga C. Nah, listening sendiri kan section 1 ya. Listening adalah part pertama, skill pertama. Nah, di dalam tes listening itu ada bagian part A, part B, dan juga part C. Nah, total dari listening section ini, sesi listening, itu memiliki 50 pertanyaan ya. Jenis pertanyaannya kayak apa teman-teman? Apakah itu jawaban singkat, ataupun esai, or apa? Soalnya kayak apa? Multiple choice ya teman-teman ya, pilihan ganda A, B, C, D. Gitu. Oke, 50 pertanyaan dikerjakan dalam waktu 40 menit. 50 pertanyaan dalam waktu 40 menit. Jadi satu pertanyaan kita butuh waktu berapa menit? Kurang dari 1 menit. 50 detik ya. 50 detik atau 45 detik. Jadi kita menghabiskan waktu 45 detik atau 50 detik untuk mengerjakan satu soal. Cukup singkat ya teman-teman ya. Waktunya agak mepet, terus juga cukup sulit juga ya. Oke. Untuk apa namanya, sesi yang pertama, bagian pertama adalah part A. Nah, part A ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya teman-teman ya, part A. Nah, part A adalah short conversation atau percakapan singkat. Pada bagian ini kalian akan mendengarkan percakapan antara dua orang yang akan membahas berbagai macam topik yang akan menanyakan mengenai maksud dari orang tersebut, maksudnya apa, terus juga ada selain maksud juga asumsi ya. Asumsi itu artinya apa? Pandangan ya teman-teman ya. Juga masalah dari pembicara tersebut gitu. Oke, sorry selama saya menyampaikan materi suara saya terdengar putus-putus nggak teman-teman? Tidak, Enggak Pak. ya, Jelas. jelas ya. Oke. Jadi jenis-jenis soal tersebut sebenarnya akan dengan mudah dan cepat kalian kerjakan jika kalian memiliki apa namanya, strategi yang tepat ketika mengerjakan hal tersebut. Kemudian untuk yang bagian kedua, nah dalam part B ini, listening part B, dia itu bukan percakapan singkat, tapi percakapan yang lebih panjang. Jadi satu percakapan itu bisa dipakai untuk mengerjakan lebih dari satu soal ya, mungkin bisa 5 soal atau 6 gitu. Dalam bagian ini kalian akan mendengarkan beberapa percakapan yang lebih panjang antara dua orang yang akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, kayak misalnya rencana untuk
nongkrong di weekend, terus rencana untuk piknik atau rencana untuk apa namanya ikut kegiatan di sekolah atau yang lain-lain. Dan juga dunia akademis. Nah, dunia akademis biasanya sih konteks percakapannya itu bisa berkaitan dengan ya kayak kalian ini perkuliahan ya teman-teman ya, di mana mahasiswa dengan mahasiswa sedang mendiskusikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen mereka. Bisa diskusi tentang antara dosen dan juga mahasiswa mengenai misalnya sedang konsultasi skripsi misalnya atau konsultasi tugas dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya topik-topik di TOEFL ini tidak terlalu sulit ya teman-teman ya, karena apa namanya topik-topik yang diambil itu sebenarnya topik sehari-hari teman-teman, bukan topik yang sangat spesifik atau sangat profesional gitu. Misalnya sebagai contohnya ada 2 orang gitu tanya tentang sarapan. Kamu tadi pagi udah sarapan belum? Have you had breakfast this morning? I had a stomach ache, so I skip it. Berarti pembicara kedua udah sarapan atau belum? Belum. Belum ya, karena dia lagi sakit perut. Nah, biasanya di soal TOEFL itu seperti itu teman-teman. Dia itu jawabannya berbeda dengan dialog, tapi maknanya sama. Misalnya nih, kasih contoh satu lagi ya, teman-teman ya. Do you like coffee? Do you drink coffee? I have allergic in coffee. Nah, pembicara kedua ngomongnya apa? I have allergic in coffee. Nah, berarti jawabannya itu bukan I have allergic in coffee. Tapi dia maknanya sama, kalimatnya beda. Bisa jadi dia nggak suka kopi, dia nggak minum kopi karena dia nggak apa namanya karena dia punya alergi kopi, otomatis kan kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak minum kopi ya. Oh, jadi alergi kopi, nggak minum kopi. Jawabannya he does not drink coffee gitu. Jadi antara dialog dengan jawaban itu berbeda teman-teman. Jadi kalian emang harus lebih teliti dalam menangkap makna ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang bagian C. Bagian C adalah monolog teman-teman. Kalau yang bagian 1-2 itu kan percakapan. Bagian yang terakhir itu monolog. Monolog itu ngomong sendiri selama beberapa lama ya. Bisa diskusi kelas, presentasi, ataupun juga apa namanya dosen sedang menerangkan materi. Nah, topiknya sendiri sangat beragam ya teman-teman ya. Ada tentang geografi, tentang sejarah, tentang sastra, tentang kesehatan juga banyak. Jadi kita tidak bisa memprediksi topik-topik yang akan diikuti. Jadi bagaimana kuncinya? Kuncinya kalian konsisten ya dalam memperbanyak kosakata kalian gitu. Kemudian oke. Mungkin kita akan mencoba untuk apa namanya mendiskusikan tips-tipsnya ya teman-teman ya, tips-tipsnya dalam mengerjakan soal TOEFL listening ya. Jadi sebelum kita latihan, saya akan share beberapa tips-tips yang bisa kalian lakukan ketika mengerjakan soal listening. Karena listening sendiri itu kan apa ya berbeda dengan reading dan structure yang mana soalnya tertulis ya. Listening itu soalnya nggak ditulis tapi diomongkan ya pakai audio ya teman-teman ya. Jadi cukup challenging buat kalian yang nggak biasa mendengarkan bahasa Inggris gitu. Cukup challenging karena apa namanya mainnya tempo banget ya teman-teman ya. Kalau reading dan structure itu kan kalau kalian nggak paham sama soalnya, kalian bisa baca ulang, kelar ya urusannya ya. Tapi kan kalau listening, kalau kalian miss temponya, kalau kalian melewatkan temponya,
nanti kalian nggak bisa mengerjakan soal itu gitu. Jadi memang benar-benar listening test highly relies on tempo ya. So you have a very good concentration if you want to be able to do it well. Ya. Jadi kalian memang benar-benar harus memiliki konsentrasi yang cukup tinggi di sini gitu. Oke, yang pertama apa namanya? Perlu diketahui bahwa ada 30 soal short conversation ya. Part A itu yang percakapan singkat. Terus kemudian bagaimana sih cara memahami soal short conversation? Well, pada dasarnya semua soal short conversation memiliki jebakan ya. Jebakan. Nah, ini kalian harus apa namanya? Harus hati-hati dengan jebakannya. Jebakannya itu bunyinya sama dengan pilihan jawaban. Mirip-mirip, bunyinya mirip. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain soal yang part A, yang listening, itu harap hati-hati ketika Anda memilih jawaban yang bunyinya mirip atau sama dengan apa namanya? Dengan dialognya ya, teman-teman ya. Jangan tips yang pertama ini, jangan hindari memilih eh, memilih jawaban yang yang mirip bunyinya dengan conversation. Nah, bunyinya yang sama ya, bukan katanya yang sama. Nah, itu kenapa bisa menjebak? Karena belum tentu jawaban yang bunyinya mirip itu maknanya sama gitu. Kemudian tips yang kedua, itu usahakan selalu membaca keempat pilihan jawaban terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian mendengar audionya, itu biasakan baca soalnya supaya kalian bisa mengestablish konteks apa namanya? Konteks situasi. Jadi kalian at least walaupun belum mendengarkan soalnya, kalian bisa tahu, oh ini percakapannya tentang apa? Oh ini mungkin tentang antara murid satu dengan murid yang lain ya, karena di pilihan-pilihannya itu ada sekolah, ada tugas dan lain-lain. Jadi kalian bisa establish, bisa merelate dan juga memvisualisasi situasi yang akan dibicarakan sehingga kalian bisa dapat dengan mudah mengasosiasi makna dengan baik. So it is very important for you to read the question first, A, B, C, D first before you hear the conversation, because that is really plays an important role for you to establish the context of your conversation. Yeah, you will understand the conversation without hearing the conversation first, so you can build the meaning and you can grasp the meaning easily. That is the second tips for me, and then the third tips. Okay, so tips yang ketiga. In part A, in listening part A, there are only 2 lines of dialogue ya. Dialognya cuma 2 baris ya, 1, 2. Misalnya, how are you today? Well, I don't feel good. Kan cuma 2 ya. How are you today? I don't feel good. Nah, usually the answer is located in the second line. Jadi if you don't hear the first line, jadi misalnya kalian nggak dengar line pertama, dialog yang pertama, baris yang pertama, you can still able to answer the question by looking at line 2, because usually the answer lies in line 2. That's why it's very important for you to focus on line 2. It's still possible for you, masih memungkinkan untuk kalian untuk bisa menjawab pertanyaan ketika kalian dapat memahami line 2-nya. Jadi fokus on line 2 gitu. Okay. And next tips ya. Next tips, the last tips
choose the answer. Yang first tips tadi kan itu ya, saya menyarankan untuk jangan memilih pilihan yang bunyinya mirip ya. Jadi tips yang terakhir ini adalah berkaitan dengan tips yang pertama, yaitu jangan milih yang bunyinya mirip. Pilihlah jawaban yang bunyinya tidak mirip, tapi meaningnya sama. Gitu. Don't answer question which has same sound, but choose the answer which has different sound. Suaranya berbeda, tapi meaningnya sama ya. Paraphrasing, namanya itu paraphrasing. Misalnya gini. Coba saya kasih contoh soalnya. Would you like a cup of tea? Oke, would you like a cup of tea? Itu dialog yang pertama. Terus dialog yang kedua, thank you, but I don't. Thank you, but I enjoy coffee more. Nah, berarti dia apa? She doesn't like drinking tea. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang oke. Kemudian kita akan coba untuk latihan soal ya, teman-teman ya. Oke, you guys ready? Jadi ya, I think I'm going to share screen in here. Wait. Can you see the share screen, guys? Can you see the Belum. share screen? Oh, not yet ya, belum ya. Okay. Alright. What about now? Can you see it now? Sudah. Okay. Okay. Untuk pertama kita coba latihan dengan transkrip ya, teman-teman ya. Pakai transkrip dulu, jangan pakai audio dulu. Karena pakai transkrip saja kadang-kadang masih menipu ya, teman-teman ya. Kadang masih menipu. Jadi kalian untuk kali ini saya fokuskan untuk memahami logikanya dulu ya, teman-teman ya. Jadi untuk tes TOEFL ini kita itu tidak hanya mengandalkan kemampuan bahasa Inggris, tapi kita juga harus memahami logika-logika yang ada pada kalimatnya. Jadi you have to use your logic, you have to think rationally in this task. Okay, so today we are going to learn the practice with the transcription. Transkrip adalah audio yang dikonversi menjadi tulisan ya, teman-teman ya. Kayak apa sih namanya, kayak dialog gitu lah, tulisan dialog. Oke, contoh soal dengan transkrip. For the practice, I would like you to read the practice and I would like you to answer the question ya. And then I would like you to pay attention how we use the negative sentence and positive sentence. Jadi karena hari ini temanya adalah logika positif dan negatif, kalimat positif dan negatif. Jadi kalian harus memahami logikanya tersebut. Oke, mungkin kita mulai dengan contohnya sendiri ya, teman-teman ya. Oke, silahkan kalian jawab jawabannya di kolom chat ya. Please answer the question in the chat box.
Okay, most of you answer A ya. Most of you answer A. Jadi di situ ada 4 pilihan ya, teman-teman ya. And the dialogue is, how did they get to their grandmother's house in Maine? Only 5 hours. Oke. Ada yang bisa mengartikan line pertama? Bagaimana mereka bisa sampai di rumah nenek mereka in Maine? What is Maine, guys? Ingat ya teman-teman ya, kalau suatu kata itu ditulis dengan huruf kapital, huruf depannya, itu berarti nama sesuatu. Mungkin Maine itu adalah sebuah nama kota ya teman-teman. In Maine only 5 hours. Nah, terus si cewek, the woman said they didn't drive slowly on the trip to Maine. Oh, dia menggunakan kalimat negatif, they didn't. Mereka tidak mengemudi dengan lambat. Tidak mengemudi dengan lambat berarti dia mengemudi dengan cepat ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. They drove rather quickly. Nah, kalau kalian jawab yang B, yang mana itu bunyinya mirip, itu salah ya, maknanya salah. They couldn't have driven more slowly berarti mereka mengemudinya secara lambat. Padahal kan di dialognya dia dibilang bahwa mereka mengemudinya tidak lambat, bukan lambat, tapi ada negatifnya. Negatif kan berarti mengubah makna menjadi kalimat negatif ya teman-teman. So please pay attention to that. Okay. Next one. Okay. Jawabannya adalah A. Mereka tidak mengemudi dengan lambat di perjalanan ke Maine. They drove rather quickly. Mereka mengemudi agak cepat. Tidak lambat sama cepat itu sama nggak, teman-teman? Sama ya. Jadi tipsnya adalah cari jawaban yang memiliki makna yang sinonim, makna yang sama. Jangan cari jawaban yang mirip bunyinya, tapi cari jawaban yang sama artinya. Intinya sama gitu lah. Pokoknya cari intinya aja. So, jadi ini contoh kalian harus berhati-hati pada memahami kalimat negatif. Gitu. Jadi don't, didn't itu kan negatif. Is not, are not itu negatif. Oke, next soal, next question. Okay. For this, I want you to answer in a piece of paper ya, di kertas saja. Yang ini kalian tulis di kertas saja ya teman-teman. Soal nomor 1, please write the answer on your paper. You have to write the answer on your paper. Selesai? Finish? Have you answered this? Finish, sir. Selesai ya, finish ya. Can I go to the next question? Can I go to the next question? Yeah? Yes, you can. Okay. Next question. Finish? Did you finish answering the question?
Finish. Can I go next? Bisa dilanjutin nggak teman-teman untuk soal selanjutnya? Bisa ya? Oke. Next one. Finish. Finish. Not yet. Finish, Okay. sir. Oops, sorry. Finish. Selesai ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk membahas soalnya ya, teman-teman ya. You guys ready? Ready? Jadi kuncinya sebenarnya mudah sih. Yang penting kalian paham maknanya ya teman-teman ya. Karena ini kan sebenarnya percakapan sehari-hari yang tidak membutuhkan kalian untuk berpikir terlalu rumit ya teman-teman ya. Ini nggak butuh kalian untuk berpikir kritis gitu. Yang penting asal kalian paham aja kosakatanya, pasti kalian bisa mengerjakan dengan baik tanpa ada masalah. Oke, jadi kita ke pertanyaan satu ya. Kita coba untuk memahami 5W1H ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan 5W1H. Oke, siapa dan apa gitu. Kan kalau kita pengen memahami situasi kan kita harus tahu ya siapa yang melakukan itu, ini situasinya sedang lagi ngapain, terus apa yang dilakukan, aktivitas apa yang terjadi, siapa yang melakukan, apa yang terjadi, dan kalau bisa kita juga bisa informasi where, bisa tahu informasi where, di mana kegiatan atau kejadian tersebut terjadi, apakah itu di sekolah, di rumah, atau di museum misalnya, atau di kantor dan di tempat lain dan lain-lain. Oke. Next, we are going to discuss the first practice. I can seem to get the door unlocked. This isn't the right key for the door. What does the woman mean? Oke, so kira-kira si perempuan dan laki-laki itu mereka hubungannya apa ya teman-teman ya? Coba kita prediksi aja teman-teman. Kita coba memprediksi. Kalau kita ingin memahami sebuah dialog, kita harus tahu dong itu situasinya bagaimana, di mana itu dilakukan, hubungan mereka apa, siapa mereka, itu untuk menjadikan kita lebih jelas lagi dalam memahami situasi. I can seem to get the door unlocked. Masalah apa yang terjadi, teman-teman? Iya, I can seem to get the door unlocked. Artinya apa? To get the door unlocked. Aku nggak bisa buka kuncinya, buka pintunya ya, pintunya kekunci, dan unlock itu artinya membuka kunci. Tapi aku nggak bisa buka
Bukan pintu, karena pintunya terkunci. Nah, terus si cewek itu ngomong apa? That isn't the right key for the door. Oh, itu kuncinya bukan yang itu. Untuk pintu yang ini kuncinya bukan itu. Oh, berarti masalahnya si cowok itu salah ya, teman-teman ya. Salah pakai kunci. Nah, kira-kira laki-laki dan perempuan ngomongin tentang buka kunci pintu, kira-kira mereka hubungannya apa ya, Bang? Ya bisa jadi Keluarga. itu teman atau mungkin suami istri ya, itu nggak terlalu detail, nggak masalah. Tapi yang jelas mereka itu dekat ya, teman-teman. Bisa jadi kunci yang dibuka itu kunci locker atau kunci kamar atau kunci apa saja. Jadi what does the woman mean? Soal satu jawabannya apa, teman-teman? Coba diketik di chat box, kolom chat. Oke. Okay, that's right. Okay, for number one, the answer is C ya. Okay, remember tipsnya? Tips yang pertama, jangan pilih jawaban yang bunyinya mirip. Jawabannya bunyinya mirip adalah yang D ya. The right key is in the drawer. Okay, that is in the right key for the door. Okay, the right key is in the drawer. Mirip ya bunyinya. Nah, tips yang kedua adalah fokus di line yang kedua. Jawabannya ternyata ada di line yang kedua ya, teman-teman ya. That isn't the right key for the door. Isn't. Nah, jadi di situ letak negatifnya. Isn't the right key for the door. Nah, jadi kata negatif itu penting banget kita harus perhatikan, karena kata negatif itu maknanya berbeda ya dengan positif ya, bertentangan gitu. Jadi mana that isn't the right key. Kuncinya tidak benar. Tidak benar dengan yang C jawabannya apa? The man has the wrong key. Wrong artinya salah, isn't right artinya tidak benar. Salah dan tidak benar sama ya. Dia artinya sama. Salah berarti tidak benar berarti salah. Nah, jawabannya tidak sama, tetapi dia memiliki makna yang sama. Sinonim, bersinonim ya. Jadi kalian harus cari makna yang bersinonim dengan jawaban dan juga dialognya. Oke, soal nomor berapa? Dua ya. Soal nomor dua. Were you pleased with last week's convention? Nothing went as planned. Nothing went as planned. Nah, jadi sesuai dengan tips yang kedua ya, apa? Fokus di line yang kedua. Jawabannya ada di line yang kedua juga, yang soal kedua, yaitu nothing went as planned. Nah, negatifnya di mana kalimat negatifnya? Ada di nothing ya. Nothing went as planned. Artinya apa, teman-teman? Artinya tidak ada yang sesuai dengan rencanaku. Rencananya hancur berarti ya. Nggak sesuai lah pokoknya. Konvensinya nggak sesuai dengan rencanaku gitu. Berarti ada kekecewaan ya, teman-teman. Dia kecewa ya. So, what is the answer for question 2, guys? Can you try to answer? Ya, oke. Sip. Tepat sekali, teman-teman. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang kedua, the most
suitable answer for practice 2 is D. She wasn't pleased with the last week of the convention. Jadi si perempuan itu mengekspresikan kekecewaannya ya, merasa tidak puas gitu. Kecewa berarti tidak puas. Berarti jawabannya yang D ya. Wasn't pleased itu artinya tidak puas. Kecewa, tidak puas, ya, mirip ya kalimatnya personally. Nah, kalau kalian jawab jebakannya itu yang C ya teman-teman ya. She planned the convention last week. Enggak ya, enggak nyambung jawabannya ya. Gitu. Walaupun ada plan-nya, sama-sama ada plan-nya. Jadi jangan pernah menjawab soal TOEFL itu yang listening part 1 kalau bunyinya mirip-mirip gitu. Karena kebanyakan besar bunyinya berbeda ya, jawabannya itu bunyinya berbeda dengan dialog. Gitu. Kemudian kita sudah latihan dengan dialognya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan belajar dengan listeningnya. Saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, kalian kelihatan nggak share screen-nya? Sudah kelihatan. Kalau saya play, audionya kedengeran nggak teman-teman? Dengar nggak teman-teman? Kalian audionya dengar? Dengar ya. Oke, coba diketik di kolom chat. Kalau kedengeran bilang dengar, kalau nggak kedengeran bilang tidak kedengeran. Dengar nggak teman-teman? Tidak terdengar ya. Wow. Bentar saya coba atur ya teman-teman ya. Wow. Oke, sebentar ya, coba saya cek lagi. Gini aja teman-teman, karena ada sedikit apa namanya? Ada sedikit kesalahan teknis. Mungkin untuk latihan listeningnya bisa dilakukan secara mandiri ya teman-teman ya. Kita kan masih punya sisa waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya teman-teman ya. Sisa waktu 20 sampai 30 menit. Nanti filenya saya kirimkan ke PJ-nya ya teman-teman ya. PJ-nya berarti Amalina Firda ya, Mbak Amalina ya. Okay, I would like to send you the listening practice through your WhatsApp or anything.
Terus nanti Amalina bisa share ke teman-teman yang lain. BTW ini kelasnya nggak ada cowoknya ya? Doesn't have any boy ya? Oke, all girls class. Wow, that's amazing ya. Biasanya kalau kelas-kelas di keperawatan itu mayoritas cewek ya, cowoknya minoritas ya. Oke, tapi yang ini malah nggak ada cowoknya sama sekali ya. So I will give it to Amalina Firda by WhatsApp ya. Nanti Amalina bisa confirm ke saya ya, bisa diingatkan saya. Nanti kalian kerjakan soalnya, kemudian apa namanya? Kalian bisa tulis jawabannya di kertas kosong gitu. Nanti akan ada audionya juga, kerjakan di kertas kosong. Kemudian ketika sudah dikerjakan nanti tinggal difotokan saja jawabannya. Tinggal difotokan. Nanti saya apa namanya? Kirimkan feedbacknya ke kalian, feedback soalnya, pengerjaan soalnya seperti apa gitu. Oke, mungkin sampai sini cukup bisa dipahami ya teman-teman ya. Barangkali ada pertanyaan teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan bisa lewat chat box. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Mau ada pertanyaan atau tidak, it's okay, tapi saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau coba sekali lagi untuk share video ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak bisa dengar audionya, please eh, kalian ketik di chat ya, nggak kedengeran gitu. Oke, 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 oke. Aneh ya, jadi share screen Zoom itu emang nggak nge-share audionya juga atau gimana? Biasanya bisa, Sir. Hmm. Oke, mungkin karena share video di Zoom itu apa namanya, saya belum tahu ya caranya ya untuk bisa share audionya ya. Hanya cuman videonya aja yang kelihatan ya teman-teman ya. Videonya kelihatan tapi audionya tidak terdengar. Jadi untuk latihan listening untuk sementara ini aja ya, sampai saya figure out gimana caranya bisa share audio juga ke Zoom, share screen Zoom. Karena biasanya kalau di Google Meet itu udah otomatis ke share sama audionya ya teman-teman ya. Barangkali kalian yang familiar dengan kelas online Google Meet itu, kalau saya sering pakai dia kalau share screen
itu bukan cuman visualnya atau displaynya yang kelihatan, tapi audionya juga terdengar. Gitu. Tapi kalau Zoom ini case-nya kok saya udah play audionya, kalian belum bisa mendengar. Gitu. Jadi mungkin sampai masalah ini terselesaikan ya, solusinya yaitu paling nanti saya kasihkan file untuk latihannya ke apa namanya PJ kelas ini. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukup akhiri di sini ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup dibuka dulu boleh gitu ya kameranya ya teman-teman ya sebagai tanda bukti kalau kehadiran gitu. Tanda kehadiran. Oke, Vina Kurnia mana Vina Kurnia? Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan nanti akan bersama dengan Mr. Danu ya. Pertemuan satu minggu kan kita ada 2 pertemuan ya. We have 2 meetings in 1 week. And the first meeting will be with Mr. Danu, and the second meeting will be with me ya, Gusti Putra. Jangan lupa ya nama saya ini bukan nama saya ya, saya pakai Zoom-nya istri. Gitu. Mohon maaf sekali, saya nggak ganti gitu. Jangan salah paham ya, nanti dikiranya saya namanya Dinar ya, Mr. Dinar. Saya dong. Thank you very much for your participation. You can leave the meeting now. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Sir.